Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Ilmu Keperawatan, di mana channel ini akan membahas semua tentang ilmu-ilmu keperawatan. Baik, seperti janji saya teman-teman semua, bahwa kali ini konten yang kami buat adalah tentang lanjutan cara menghitung dosis obat bagian 1. Sekarang kita masuk ke cara menghitung dosis obat bagian 2. Khususnya adalah obat-obat kardiovaskular, yaitu lebih khusus lagi, yaitu dopamin, dobutamin, NTG. Baik, tidak usah mengulur waktu, kita langsung saja. Nah, ini teman-teman NTG, nitrogliserin. Nitrogliserin ini ada yang isinya 10 mg dalam 10 mili, satu ampul ini isi dalam 10 mg dalam 10 mili. Ada juga yang 50 mg dalam 10 mili, satu ampulnya. Tergantung stok dari tempat layanan kesehatan, adanya yang mana. Ini cetadop dopamin, isi 200 mg dalam 5 mili. Saya tidak akan membahas lagi bagaimana apa aja yang harus diperhatikan sebelum kita memberikan obat. Kita sudah bahas di pertemuan atau di konten sebelumnya, baik nama obat, dosis, tanggal kadaluarsa, dan lain-lainnya. Nah, ini dobutamin, isinya sama, isinya 250 mg dalam 5 mili. Baik, langsung saja ke rumusnya, teman-teman. Rumus yang pertama yaitu rumus obat dobutamin dan dopamin. Nah, rumusnya yaitu dosis yang diminta di dalam mikrogram. Ingat, dalam mikrogram. Dikali berat badan, dikali pengencer, dikali jam. Jam ini dihitung dalam menit, yaitu 60 menit. Dibagi sediaan obat di dalam mikrogram. Oke. Ini kalau teman-teman untuk bisa menghitung, teman-teman harus hafal dengan rumusnya. Kalau tidak hafal, teman-teman harus melihat dulu di catatan, memasukkan angka ke dalam rumus. Itu akan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi kalau hafal cepat, tinggal buka kalkulator, masukkan dosis dan segala macamnya, sudah bisa. Nah, kita langsung ke contoh obat ya teman-teman. Dopamin 200 mg dalam 5 cc. 200 mg dalam 5 cc diencerkan dengan dalam NaCl 50 cc NaCl. Dosis yang diminta adalah 0,5 mikrogram, berat badan pasien 60. Oke, sesuai dengan rumus tadi, dosis yang diminta dikali berat badan dikali pengencer dikali menit dibagi dengan sediaan obat dalam mikrogram. Oke, kita lihat, masukkan dosis yang diminta 0,5, sudah jelas. 0,5 dikali berat badan 60 kg dikali pengencer. Pengencernya ingat, jangan yang 5 cc. Ini adalah sediaan dalam satu ampulnya, tapi pengencernya adalah 50 cc NaCl. Sehingga yang ditulis adalah di situ 50 cc dikali menit, 60 menit. Nah, terus dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 200.000 mikrogram. Kenapa 200.000? Karena di sini dosis awalnya adalah 200 mg. Ini teman yang saya lingkari. Nah, 200 mg ini harus kita ubah atau konversi ke mikrogram. Caranya yaitu setiap dari miligram ke mikrogram itu harus dikalikan dengan 1000. Jadi dosisnya 200 mg kita kalikan 1000 sehingga dapat hasil 200.000 mikrogram. Itu cara mengkalikannya. Nah, hasilnya berapa? 9.000 dibagi 200.000. Hasilnya adalah 0,45 cc kilogram berat badan per menit. Ingat, jangan lupa kalau memberikan obat dobutamin, dopamin, NTG, nicardipin, itu harus ada kata-kata cc kilogram berat badan per menit, ya. Nah, ini kalau di dalam ilmu kardiologi dasar, kalau tidak ada ini maka kita akan disalahkan. Gitu.
Lanjut. Nah, kita sekarang lanjut ke dobutamin. Contoh soal dobutamin 250 mg dalam 5 ml diencerkan dalam 50 cc NaCl. Dosis yang diminta 0,5 mikrogram. Berat badan 50 kg. Sama. Rumusnya 0,5 dikali 50, 50, 60 dibagi 250.000. Bedanya adalah hanya di pembagi sediaan obat. Kalau dopamin itu 200 mg, kalau dobutamin adalah 250 mg. Sehingga yang dilakukan pembagiannya adalah 250.000 mikrogram. Nah, hasilnya adalah 0,3 cc. Sekali lagi, kilogram berat badan per menit. Jadi harus ada. Ya. Kita lanjutkan ke rumus yang kedua. Rumus pemberian obat NTG. Dosis yang diminta dalam mikrogram dikali pengencer dikali menit dibagi sediaan dalam mikrogram. Nah, bedanya apa dengan rumus dopamin dan dobutamin? Bedanya adalah di sini tidak menggunakan berat badan. Jadi berat badan berapapun pasiennya tetap diberikan sesuai dengan mikrogramnya atau dosis yang dimintanya. Tidak lagi menggunakan berat badan. Kita lihat contohnya. Nah, ini untuk contohnya. NTG 50 mg dalam 50 cc, dosisnya 5 mikrogram. Tidak ada berat badan. Tidak ada berat badan. Langsung kita masukkan 5 mikrogram dikali 50 cc dikali 60 menit. Ya, menit ya. Dibagi 50.000. 50.000 dapat dari mana? Seperti yang sebelumnya, 50 mg ini dijadikan mikro. Maka 50 mg ini dikali 1000. Sehingga hasilnya adalah 50.000. Nah, hasil selanjutnya, jadi dalam dalam semenit itu yang kita setting adalah 0,3 cc per menit. Nah, ini juga bedanya dalam penulisan cc per menitnya. Lihat di sini. Di sini tidak ada BB. Jadi 0,3 cc per menit langsung. Kalau dopamin itu 0, sekian cc per kilogram berat badan per menit. Ini perbedaannya ya, karena dia tidak menggunakan berat badan. Nah, teman-teman, kalau NTG ini dia tergantung dari isi. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ini kan 50 mg, ada NTG itu dibuat 50 mg dalam 50 cc, 20 mg dalam 50 cc, ada juga yang 20 mg dalam 20 cc. Itu beda-beda tergantung dari rumah sakit. Kalau saya tetap suka membuat 50 mg dalam 50 cc. Kenapa? Karena ini dosisnya akan lebih banyak dan akan memperlambat habisnya obat. Sehingga kita mempermudah kita untuk tidak kerja mengoplos obat berkali-kali kalau dia membutuhkan NTG yang begitu lama. Nah, kalau sudah selalu pembuatannya segini, teman-teman tidak usah pusing. Kalau sudah hafal, enak. Tinggal hitung dosis awalnya. Dosis paling kecil biasanya diberikan kepada orang-orang yang mengalami penyakit jantung itu ada 5 mikrogram. Biasanya ini dosis paling kecil. 5 mikrogram cukup teman-teman menghafal ini. 5 mikrogram sama 0,3 cc. Nah, jadi kalau 10 mikrogram tinggal ditambahkan aja 0,6. 15 sama dengan 1,2. 20 sama dengan 1,8 dan seterusnya. Jadi kalau ada advis diminta NTG pasang 50 mikro, tinggal ditambahin aja 0,3 sampai 50 mikro, dapatnya adalah 3. Kalau 100 mikro ditambahin jadi 6. Jadi tinggal ditambahin 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. Jadi tidak perlu menggunakan rumus. Nah, ini berlaku untuk 50 mg dalam 50. Bagaimana dengan 20 dalam 50? Nah, ini harus dicari lagi menggunakan rumus ini. Dapatnya berapa? 5 mg dapat berapa cc per menit?
Nah, setelah itu tinggal ditambahkan seperti tadi, 10 cc-nya ditambahkan berapa. Begitu juga dengan yang 20 dalam 20 gitu. Nah, untuk nikardipin teman-teman, saya tambahan sedikit. Untuk nikardipin, pemberian nikardipin bisa menggunakan rumus 1 atau rumus nomor 2, tergantung dari advisnya. Ada sebagian advisnya itu menggunakan berat badan, ada yang sebagian tidak menggunakan berat badan. Kalau menggunakan di situ advisnya menggunakan berat badan, maka teman-teman harus menggunakan rumus nomor 1. Tapi kalau tidak ada, maka teman-teman menggunakan rumus nomor 2 gitu ya. Itu aja bedanya. Kalau nikardipin bisa ke rumus NTG, bisa ke rumus dopamin. Nah, satu lagi yang perlu saya beritahukan bahwa NTG ini ada dua jenis. Ada yang merek Sedokat itu dia 50 mg isinya dalam 10 cc. Nah, kalau dapatnya seperti ini, teman-teman harus oplos. Kalau ingin membuat dalam 20 cc berarti ditambahkan 10 cc. Tapi kalau memang mau dibuat dalam 50 banding 50 ya ditambahkan 40 cc lagi. Jadi sehingga isinya di dalam 50 mg itu dalam 50 cc. Nah, yang kedua itu seperti yang ini. Ini isinya 10 mg dalam 10 cc. Jadi kalau membuat 50 dalam 50, teman-teman harus motek 5 ampul. Dan ini tidak perlu di oplos lagi karena ini isinya sudah 50 dalam 50 itu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk konten YouTube kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipraktikkan di tempat pelayanan kesehatan teman-teman semua masing-masing. Untuk konten selanjutnya kami akan membahas tentang interpretasi asam basah atau interpretasi analisa gas darah. Jadi tetap stay on channel kami dan jangan lupa biar channel ini terus berjalan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar ilmunya bermanfaat untuk semua nurse di Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin membahas satu materi apapun, silahkan komen di bawah. Nanti kami akan mempersiapkan materi itu dan akan mengesernya di minggu selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.